Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriwati SPD. Saya kali ini akan membahas tentang permasalahan yang saya temukan selama pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Cilemaya. Berikut saya akan sharekan PowerPoint. Pembelajaran, permasalahan yang saya temukan selama pembelajaran di kelas. Yang akan saya bahas kali ini adalah kesulitan siswa memahami materi pembelajaran. Ini mungkin saya temukan di beberapa kelas di mana siswa itu terlihat seperti sulit gitu memahami materi pembelajaran yang saya ajarkan. Nah, setelah saya analisis, latar belakang kenapa siswa sulit memahami materi pembelajaran tersebut, yaitu yang pertama adalah faktor tingkat kemampuan anak atau kecerdasan anak. Nah, ini mungkin pasti berbeda-beda setiap anak, sehingga daya tangkapnya pasti berbeda-beda. Jadi ketika kita menjelaskan materi tertentu, misalnya materi pelajaran, itu mungkin anak berbeda-beda. Ada yang misalnya cepat memahami, ada yang mungkin eh, sulit memahami materi pelajaran tersebut. Nah, ini tergantung dari tingkat kemampuan anak. Dan yang kedua, latar belakangnya itu suasana hati siswa pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, ini mungkin juga tergantung dari situasi siswa tersebut ketika belajar, istilahnya moodnya seperti apa gitu pada saat pembelajaran itu. Nah, ketika hatinya mungkin sedang positif atau gembira, nyaman, aman dan sebagainya itu mungkin pembelajaran akan lancar. Tetapi ketika suasana hatinya sedang sedih atau kecewa atau bahkan banyak apa pemikiran lain misalnya, itu akan mengganggu juga terhadap pemahaman materi yang diajarkan di kelas. Nah, yang terakhir, latar belakangnya itu faktor lingkungan di rumah serta di sekolah. Nah, ini tergantung dari keluarganya, situasi keluarga di masing-masing siswa. Terkadang keadaan orang tua, misalnya apakah orang tuanya sedang ada masalah, baik secara sosial atau emosional, atau misalnya masalah ekonomi juga. Bahkan di sekolah juga hubungan siswa dengan siswa sendiri, temannya misalnya, atau dengan gurunya, atau dengan siapa. Nah, itu akan mempengaruhi terhadap kemampuan anak untuk memahami materi pelajaran juga. Sehingga seyogyanya eh, keluarga yang harmonis lah yang mungkin yang harus kita ciptakan supaya siswa atau anak-anak kita untuk belajar di sekolah itu bisa menjadi apa kondusif sehingga apa yang diajarkan di sekolah atau KBM yang ada di sekolah itu berjalan dengan lancar sehingga situasi keluarga di rumah itu harus tercipta sangat harmonis dan kondusif yang mendukung akhirnya secara tidak langsung mendukung kepada siswa untuk belajar di sekolah dengan baik. Dan tentunya juga situasi sekolah yang juga yang kondusif, aman, nyaman, ramah, anak dan sebagainya itu juga harus tercipta. Sehingga harus kita ciptakan ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai guru. Nah, dengan kondisi di atas, semua yang saya analisis itu tiga hal tersebut itu akan berdampak pada akhirnya tercetus bahwa mengalami kesulitan eh, siswa kesulitan memahami materi yang diajarkan oleh guru itu dilatar belakangi oleh tiga hal itu. Dan jika tiga latar belakang itu faktor penyebab tadi itu mengarah kepada negatif, maka yang terjadi adalah siswa kesulitan memahami materi yang diajarkan oleh guru. Nah, ini perlu perlu apa kesiapan kita untuk bagaimana nih menyelesaikan masalah tersebut karena
ini adalah hal yang harus kita pahami benar-benar. Kenapa siswa tidak bisa memahami materi yang kita ajarkan? Nah, bentuk penyelesaiannya ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu menyesuaikan materi pelajaran kita dengan tingkat kemampuan atau kecerdasan anak. Sehingga kita harus bisa melayani semua siswa dari berbagai macam latar belakang atau tingkat kemampuan anak. Sehingga kita harus bisa misalnya melayani siswa yang eh, ber apa tingkat kemampuannya di atas rata-rata, atau kita harus bisa melayani siswa dengan kemampuan rata-rata. Bahkan kita juga harus bisa melayani siswa yang kemampuannya di bawah rata-rata. Sehingga kita harus tahu benar bagaimana kondisi siswa tersebut. Sehingga kita bisa menyesuaikan materi pelajaran yang kita ajarkan. Nah, yang kedua, yaitu kita harus berusaha memunculkan kemampuan dan bakat anak. Sehingga kita harus punya banyak wawasan untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar seperti apa yang bisa memunculkan kemampuan dan bakat anak. Apakah dengan membuat variasi berbagai model pembelajaran atau metode pembelajaran dan sebagainya. Itu yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita lakukan untuk mensiasati bagaimana supaya siswa mampu memahami materi pelajaran kita. Nah, yang terakhir, kita harus bisa membuat suasana belajar yang menyenangkan, sehingga peran kita sebagai guru yang ada di sekolah yang lebih kecil lagi sebutnya di kelas, itu kita harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dari mulai kebersihan misalnya, kemudian dari segi keamanan, kenyamanan anak untuk belajar, termasuk hubungan dengan temannya juga harus kita tahu bagaimana situasinya, bagaimana bisa mengkondisikan semua siswa dalam keadaan yang aman, nyaman, dan siap belajar dengan baik. Mungkin itu saja pemaparan mengenai permasalahan yang saya temukan ketika pembelajaran di kelas, yaitu adanya kesulitan siswa memahami materi pelajaran. Demikian pemaparan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.